Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sipil, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat trase dan long section pada mata kuliah perancangan geometrik jalan. Di sini saya menggunakan soal angkatan 2018. Kita diberikan data-data jalan dan kontur. Agar lebih mempermudah, saya sudah membuat konturnya itu dalam bentuk AutoCAD. Dengan cara saya menjiplaknya, kemudian jadilah seperti ini. Nah, pada soal ini, kita akan diberikan 4 kota. Kota A, kota B, kota C, dan kota D. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menghubungkan 4 kota ini dengan menggunakan trase jalan. Di sini trase jalannya itu udah ada, sesuai perencanaan yang saya buat. Untuk tikungan dan panjangnya sendiri, ini kita pribadi merencanakannya sesuai mau kita dengan beberapa syarat-syarat yang ada di Standar Nasional Indonesia. Nah, cara membuat trase, kita harus memperhatikan patok-patok di sini. Di sini ada patok A, yaitu patok di kota A, kemudian ada patok 1, patok 2, patok 3, dan seterusnya. Jadi, antara patok A sampai patok 1 itu memiliki jarak 100 meter dalam dunia nyata. Sama juga, patok 1 dan patok 2 itu memiliki jarak 100 meter, dan seterusnya. Untuk jarak setiap patok itu biasanya 100 meter, tapi tergantung koas atau dosen yang menentukan berapa jaraknya. Tapi di sini saya menggunakan 100 meter. Nah, kemudian di sini ada namanya patok tikungan atau disebut PT. PT1, PT2, dan seterusnya. Nah, untuk tikungan sendiri ini memiliki syarat. Syaratnya itu tikungannya itu tidak boleh kurang dari 90 derajat. Di sini untuk tikungannya sendiri memiliki derajat sebesar 154 derajat. Dan ini sudah memenuhi syarat. Kalau misalkan kurang, maka tikungannya itu tajam dan itu berbahaya bagi pengguna jalan. Untuk syarat tikungan sendiri itu juga tikungan tidak boleh dibuat pada garis kontur. Misalkan tikungannya itu dibuat pada garis ini, itu tidak boleh. Itu akan mempersusah perencanaan. Nah, usahakan buat tikungan itu pada daerah yang landai, datar, tidak daerah yang memiliki kecuraman yang tinggi. Nah, di sini juga ada namanya PK1, yaitu patok kontur 1. Nah, ini setiap jalan yang memotong garis kontur itu akan dibuati PK1, PK2, dan seterusnya. Sampai menghubungkan kota A sampai kota B, kemudian kota C sampai kota D. Nah, untuk panjang dari trase sendiri, itu maksimalnya itu 1,5 km. Jadi panjang dari sini, lurusnya itu sepanjang 1,5 km maksimal. Itu nggak boleh lebih. Kalau misalkan lebih, akan mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Nah, diusahakan juga untuk tikungannya itu, belokannya itu zigzag, bukan memutar. Itu juga untuk mempengaruhi kenyamanan dari pengguna jalan tersebut. Nah, mungkin itu saja syarat-syarat atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat trase. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang, bisa diperbaikin dengan komen di bawah. Kemudian di sini kita akan membuat long section. Jadi long section itu adalah potongan memanjang dari trase jalan. Jadi ntar potongan memanjang dari jalan ini sampai jalan ini. Nah, untuk contoh membuat long section, saya akan menggunakan long section dari kota C ke kota D. Sebelumnya, kita harus memiliki tabel Excel untuk menghitung long section di sini. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih belum punya. Di sini akan kami sediakan di link deskripsi.
Jadi bisa di-download aja. Di sini saya akan ngejelasin yang pertama itu nama. Namanya itu ada PC, PK1, dan seterusnya. Ini merupakan nama-nama patok yang ada pada jalur kota C ke kota D. Kemudian selanjutnya di sini ada jarak antar patok. Jarak antar patok ini disesuaikan dengan jaraknya antar patok. Jarak antar patok ini bisa dihitung menggunakan AutoCAD karena kita ngejiplak itu, jadi kita gunain pakai DLI aja. Tapi kalau misalkan manual itu bisa dihitung dengan penggaris dan diperkirakan. Kemudian setelah kita mendapatkan jarak antar patok, kita bisa menghitung jarak kumulatifnya. Nah, setelah kita udah tahu nih jarak kumulatifnya itu berapa, mungkin dirapikan dengan stationingnya. Nah, di sini ada elevasi rendah. Untuk kita cek elevasi rendahnya itu, kita cek dia, misalkan contohnya pada patok di C. Nah, patok C ini elevasi rendahnya 109. Nah, kita cek di kontur. Di sini patok C itu adalah 109 untuk elevasi bawahnya. Nah, di sini kita bisa cek elevasi yang di sini sebesar 109. Karena di sini 110, di sini 109, 108, 107. Nah, di sini tuh dia tuh di antara elevasi 110 sama 109. Elevasi bawahnya 109, elevasi atasnya itu 110. Kita langsung masukkan datanya ke dalam Excel ini. Kemudian ini udah kita cek juga jaraknya dari elevasi yang terendah sama elevasi yang tertinggi. Jaraknya kan itu ada di tengah-tengah. Kemudian setelah kita udah dapat nih jarak-jaraknya, maka udah keling untuk rumus untuk mengetahui elevasi aslinya itu di mana. Nah, setelah itu kita menghitung keselisihan, kelandaian. Nah, untuk yang tabel yang saya kuningin ini kita abaikan saja dulu, karena ini merupakan elevasi rencana. Nah, kemudian ada cut, ada fill. Cut ini merupakan galian, terus fill ini merupakan timbunan. Nah, ini mungkin jarak kumulatifnya dapat dari data ini dikalikan 10. Mungkin ini elevasi tanah aslinya. Elevasi tanah asli dapat dari sini. Nah, setelah itu dari jarak kumulatif sampai elevasi tanah asli itu dibuatkan rumus. Nah, ntar setelah kita dapat rumus long section dari sini, kita langsung copy aja yang ini. Copy. Nah, ini nih asalnya ini dari jarak kumulatif sama elevasi tanah asli. Nah, setelah kita copy, kita masukkan dia ke AutoCAD. Nah, data-data tadi yang saya copy, kalau misalkan dimasukin ke AutoCAD, itu bakal berubah menjadi garis elevasi tanah asli. Jadi caranya masukin itu, yang pertama kita pencet polyline, enter, kemudian kita Ctrl paste. Maka jadilah seperti ini. Kita escape aja. Nah, ini merupakan elevasi tanah aslinya. Nah, di sini ada garis. Ini merupakan patoknya. Dan ini jarak dari patok tersebut. Nah, kita memakai patok kontur untuk membuat patokan ukuran. Di patok kontur 1 itu ukurannya 109. Ya, di sini untuk elevasi di patok kontur 1 itu elevasinya 109. Maka kita kita masukin pada tabel. Kita copy, kemudian kita masukkan dalam tabel. Ini tabelnya teman-teman. Nah, di sini ada elevasinya. Kemudian di sini ada nama patoknya beserta jaraknya.
dan lain sebagainya. Ini elevasi rencananya. Ini keterangannya. Nah, di mana kita taruhin ini? Kita ambil patokan dari, kita taruh di sini dulu. Nah, kita ambil patokan dari patok kontur 1. Extra line vertikal. Kita patokin di sini. Patok kontur 1. Kemudian untuk elevasinya itu extra line horizontal di 109. Kita ambil patok kontur 1 itu kan di sini, patok kontur 1 tadi. Kita mau ambil patok yang di sini, kemudian kita taruh di sini. Oke. Maka jadilah dia long section untuk elevasi tanah aslinya. Nah, di sini kita bakal ngerencanain nih untuk elevasi rencana. Jadi, kenapa kita buat elevasi rencana, elevasi tanah rencana? Itu untuk meminimalisir tanjakan. Jadi, dibuatlah jalan itu selandai mungkin. Dengan memperkecil tanjakannya, ya dikecilin aja sih. Ini kayak ini lebih dilengkungin, lebih didatarin lagi, biar dia datar, diubah. Caranya diubah itu dengan cara kita blok, copy, kita taruh di sini, ubahnya dulu. Kemudian kita ubah nih layarnya. Layarnya kita ubah aja ke mana nih? Ke layar yang elevasi rencana, warna merah nih. Nah, ini untuk elevasi rencananya. Kemudian kita move. Setelah itu kita satukan lagi. Kita satukan sampai dia rata. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bebas nih. Kita bebas untuk ngatur. Oh, ini ketinggian nih, kita lurusin dikit. Oh, ini mungkin lebih terlalu landai nih, kita naikin dikit. Intinya biar dia landai untuk meminimalisir penurunan atau naikan. Bila perlu kita buat untuk garis bantu untuk memudahkan. Oke. Kemudian ini kita pakai aja untuk perencanaan saya yang kemarin. Untuk elevasi tanah rencana saya, di sini saya sudah membuatnya. Di sini kita pakai yang ini aja. Untuk tanah rencana kita pakai yang ini. Oke, kita pakai yang ini aja. Itu data di sini. Oke. Nah, di sini kan ada terjadi perbedaan elevasi nih. Nah, ntar kita cek aja di sini untuk galian sama timbunannya tuh yang mana. Kita kasihin dia hatch simbol di sini. Simbolnya grade vertikal sama grade horizontal. Nah, kemudian data-data ini nih dari gambar ini kita ubah menjadi data di Excel lagi. Nah, caranya itu kita bawa lagi data ini, kita bawa garis yang rencana kita tadi, kita copy dia, kemudian kita taruh dia di tempat yang awal tadi. Nah, taruh tempat awal tadi di sini. Nah, ini kita hapus saja untuk elevasi tanah aslinya, karena kita lagi mencari data untuk elevasi tanah rencana. Ini kita blok aja, kemudian kita pencet LI, ya tulis enter, kemudian keluarlah data dari elevasi beserta jaraknya di sini. Nah, jika udah keluar datanya, kita copy aja datanya itu. Datanya dari sini sampai sini. Kemudian kita masuk ke Excel. Di sini kita taruh aja dulu kontrol paste-nya itu di bawah, biar tidak mengganggu tabel. Kontrol paste. Nah, di sini bentuknya tuh masih dalam bentuk ini ya teman-teman. Di sini saya bakal memilah
data X, data Y, dan data Z-nya itu biar terpisah gitu. Karena di sini masih barnya tuh satu tabel itu isinya tuh langsung kayak gini. Nah, caranya itu pertama kita rapiin dulu. Itu untuk press enter continue-nya kita hapus dulu. Nah, kemudian setelah kita hapus, kita blok aja barnya dari atas sampai bawah. Kemudian kita ke data, kemudian kita text to column. Nah, di sini kita bisa batas-batasin ya di sini. Kita langsung pilih ini, kemudian next. Nah, di sini kita pisah-pisahin untuk data-datanya. Untuk data X, untuk data Z, dan Y itu kita pisahin seperti ini. Kalau misalkan yang belum kepisah. Nah, kita langsung next aja. Finish. Oke. Kemudian datanya akan berubah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah X. X itu adalah merupakan jarak dari setiap patoknya. Kemudian ini adalah Y, ini adalah elevasinya. Cuman elevasi di sini tuh masih harus dibagi dulu. Di sini dibagi dengan 100. Ini langsung kita copy aja. Kita copy di sini datanya. Ini merupakan elevasi tanah rencana ya. Kita masukkan ke sini. Ke elevasi tanah rencana yang di sini. Kita paste. Nah, seperti ini teman-teman datanya bakal jadinya. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngecek untuk gambar elevasi tanah rencana, bisa kalian copy ini, kemudian polyline di AutoCAD-nya. Kalau misalkan kalian pengen ngecek. Tapi insya Allah bener kok. Dan di sini udah ngelink untuk yang bagian kuning ini. Jadi ini udah ngelink bagian yang di sini dengan dibagi 100 biar satuannya sama. Dan untuk selisih sama kelandaian rencananya itu udah ngelink rumus yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja pekerjaan long section yang bisa saya tutorialkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bila ada kesalahan bisa langsung komen aja di sini. Kita juga tidak terlepas dari namanya kesalahan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.